Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Vina dan teman-teman semua. Saya Naufal Asyam Alfaras dengan NIM 21104040057. Pada pagi hari ini saya ingin sedikit membahas mengenai getting start in writing atau bagaimana cara kita memulai dalam menulis. Beberapa hal yang akan kita bahas pada pagi hari ini sesuai pada table of content. Yang pertama yaitu kita mulai dengan introduction, kemudian discussion, conclusion, dan yang terakhir yaitu bibliografi. Kita mulai dengan introduction atau pengantar. Jadi dalam penulisan akademis, memulai menulis mungkin bisa menjadi tantangan bagi peserta didik. Tetapi dengan persiapan yang tepat dapat membantu mengatasi permasalahan tersebut. Setidaknya ada dua kunci strategi yang dapat mempermudah atau membantu. Di antaranya yaitu membuat kerangka dan menggunakan komputer untuk menyusun dan mengedit. Di sini kerangka membantu kita untuk mengorganisir pemikiran, memastikan ide-ide terstruktur secara logis dan fokus. Nah, sementara komputer itu meningkatkan efisiensi dan kualitas melalui revisi yang mudah, terorganisir, dan akses yang mudah ke sumber daya digital. Nah, menggabungkan strategi ini memungkinkan peserta didik untuk menulis dengan lebih percaya diri dan menghasilkan hasil esai yang terstruktur dengan baik dan halus. Dan menguasai teknik-teknik ini sangat penting untuk keberhasilan akademis. Selanjutnya yaitu mengenai proses menulis. Dalam proses menulis dapat dibagi menjadi beberapa tahapan yang dapat dikelola. Terdapat setidaknya 5 tahapan. Yang pertama yaitu analyze goals and audience atau analisis tujuan dan audiens. Kita dapat memahami tujuan dan audiens untuk memandu tulisan kita yang akan kita buat. Yang kedua yaitu membuat alat bantu visual atau create visual aids. Di sini kita dapat membuat secara ringkas kata kunci mengenai tulisan yang akan kita buat dengan menggunakan tabel atau gambar. Yang ketiga yaitu draft and outline atau membuat draft kerangka. Di sini kita dapat mengatur ide-ide kita ke dalam urutan yang logis. Yang keempat ada start drafting atau memulai menulis draft. Di sini kita dapat memulai dengan bagian yang kita anggap paling mudah untuk menulis. Selanjutnya yaitu ada revise and edit, merevisi dan mengedit. Jadi di sini kita dapat meninjau dan memperbaiki draft tulisan kita untuk kejelasan dan koherensi. Selanjutnya yaitu di sini menulis mungkin bisa menjadi hal yang menakutkan bagi kita, terutama jika kita memiliki topik yang rumit atau tugas dengan teks yang sangat panjang. Tetapi dengan menggunakan strategi tertentu, kita dapat mempermudahnya. Terdapat setidaknya di sini dua pendekatan utama yang meliputi yaitu outlining atau menguraikan. Di sini kita dapat membuat kerangka yang dapat membantu kita mengatur pikiran dan menyusun tulisan yang akan kita buat. Yang kedua yaitu using a computer atau menggunakan komputer. Di sini kita dapat menyusun dan mengedit di komputer yang mana dapat membantu kita dalam menyempurnakan dan meningkatkan teks. Selanjutnya yaitu making art
Making an outline facilities writing atau membuat garis besar agar mempermudah kita dalam menulis. Ada beberapa hal yang dapat kita persiapkan secara garis besar. Yang pertama yaitu pendekatan atau approach. Di sini kita dapat memilih antara garis besar tradisional dengan judul yang terstruktur atau pendekatan yang lebih visual seperti peta pikiran. Jadi di sini garis besar tradisional itu menawarkan peta jalan yang jelas, sementara peta pikiran memberikan pandangan ide yang fleksibel dan tidak linear. Kemudian ada flexibility atau fleksibilitas. Jadi garis besar harus menjadi alat dinamis yang berkembang seiring kita menulis dan memungkinkan kita untuk menambahkan atau menyesuaikan informasi sesuai kebutuhan yang ingin kita tulis. Kemudian ada feedback atau umpan balik. Jadi di sini kita dapat membagikan garis besar kita dengan orang lain yang dapat memberikan wawasan berharga dan membantu mengidentifikasi masalah lebih awal dan mengurangi kebutuhan untuk revisi besar di kemudian hari. Jadi kesimpulan di akhir dari pembahasan di sini yaitu eh, garis besar adalah rencana fleksibel yang mendukung naskah yang terorganisir dengan baik dan berkembang dengan proses penulisan yang kita buat. Selanjutnya yaitu terdapat struktur dalam menyusun teks. Di sini terdapat 4 struktur setidaknya. Eh, yang pertama yaitu ada common principles atau prinsip umum yang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada chronological order atau urutan kronologis yang biasanya cocok untuk narasi atau catatan sejarah. Kemudian order of interest atau importance, urutan minat atau di sini kita dapat menempatkan informasi utama terlebih dahulu untuk menarik perhatian pembaca. Kemudian yaitu ada cause and effect, sebab dan akibat. Di sini kita dapat memeriksa hubungan antara peristiwa atau ide. Selanjutnya itu ada comparison atau contrast, perbandingan atau perbedaan. Di sini kita dapat menyoroti persamaan dan perbedaan tulisan sebagai bahan evaluasi. Selanjutnya yaitu ada scientific papers atau makalah ilmiah. Nah, biasanya ini mencakup bagian-bagian seperti abstrak, pendahuluan, bahan dan metode, hasil, diskusi, dan kesimpulan dengan fleksibilitas dalam pengaturan. Selanjutnya yaitu ada popular science article atau artikel sains populer. Biasanya pada bagian ini itu menggunakan cerita, analogi, dan penjelasan yang jelas untuk membuat ide-ide yang rumit. Nah, kesimpulan di akhir di sini yaitu struktur yang logis sangat penting untuk komunikasi yang efektif agar membantu membaca, memahami, dan mengingat informasi. Selanjutnya yaitu use a computer for your writing atau menggunakan komputer untuk menulis. Jadi terdapat opsi dalam pengolahan kata pemrograman saat penulisan dalam komputer. Nah, jadi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kita dalam menulis, sangat penting bagi kita untuk menjelajahi seluruh rangkaian fitur dalam perangkat lunak pengolah kata. Nah, di sini terdapat beberapa fungsi utamanya yang meliputi yang pertama yaitu ada editing and formatting, pengeditan dan penformatan. Nah, di sini kita dapat menambahkan atau menghapus atau memindahkan teks dengan mudah menggunakan fitur potong dan tempel
dan dapat menyesuaikan tampilan dokumen kita dengan berbagai opsi pemformatan. Nah, di sini juga kita dapat membuat tabel, mengurutkan data, dan menggunakan fungsi pencarian dan penggantian. Nah, selanjutnya ada dokumen organization and navigation, atau organisasi, organisir dan navigasi dokumen. Secara otomatis, pada bagian ini dapat membuat daftar isi dan indeks, dan menulis rumus atau persamaan yang rumit jika diperlukan. Selanjutnya ada proofreading and editing atau pemeriksaan dan pengeditan. Di sini kita dapat menggunakan fitur pemeriksaan ejaan, pemeriksaan tata bahasa, eh, perhitungan kata dan perhitungan kata untuk menyempurnakan dokumen yang kita buat. Yang terakhir itu ada collaboration and version control atau kolaborasi dan kontrol versi. Di sini fungsinya itu kita dapat membandingkan versi dokumen dan lacak perubahan yang dibuat oleh kolaborator. Selanjutnya itu terdapat tips yang dapat kita gunakan atau tips untuk penggunaan yang efektif dalam penggunaan komputer. Setidaknya ada 3 di sini. Yang pertama yaitu kita harus terus belajar dan berlatih menggunakan fitur baru. Yang kedua ada menggunakan sumber daya seperti buku atau tutorial daring. Yang ketiga, simpan pekerjaan kita secara berkala dan simpan salinan fisik untuk referensi. Nah, yang terakhir yaitu ada conclusion atau kesimpulan. Untuk mengatasi tantangan awal penulisan akademis, persiapan yang efektif sangatlah penting. Membuat kerangka membantu kita mengorganisir pemikiran dan menyusun esai secara logis dengan memecah topik yang kompleks menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola. Nah, pendekatan ini memastikan argumen yang terfokus dan kohesi. Selain itu, menggunakan komputer untuk menyusun dan mengedit itu juga dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas. Berkat alat pengolah kata modern yang membantu dalam revisi dan koreksi kesalahan, menguasai teknik-teknik ini dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kompetensi siswa yang mengarah pada karya yang lebih koheren dan terampil. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya apabila ada yang ingin didiskusikan, kita lanjut di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.